Assalamualaikum Pak Umar. Ya, waalaikumsalam. Pak Brigjen Pol. Halo. Halo, Assalamualaikum Pak. Bisa mendengar suara saya, Pak Jenderal? Waalaikumsalam. Iya. Masuk nggak suara saya? Masuk Pak Jenderal. Masuk Pak. Pak Umar. Ya, dengar. Masuk. Ya. Pak Umar Effendi ini saat ini Pak ya, Wakil Satgas Nusantara Mabes Polri. Ya, yang betul. juga Direktur Kamnet Pendidikan Mabes Polri. Ya. Dan terima kasih untuk waktunya bisa bergabung di dalam diskusi kita. Tadi disampaikan sama Pak Bambang Susatyo juga, terus kemudian juga tadi juga Pak Bang Kapiter juga menyampaikan bahwa memang ada gejala-gejala yang politisasi dalam penanganan COVID-19. Bang, ini kan pasti dong kita membutuhkan dalam suasana yang seperti ini pastinya juga membutuhkan suasana yang kondusif, terus kemudian juga keamanan dan ketertiban masyarakat juga tetap harus terjaga. Kalau boleh kita tahu sebenarnya apa sih Bang imbauan-imbauan yang akan disampaikan kepada masyarakat di dalam suasana yang seperti ini, apalagi juga dalam beberapa bulan ke depan nanti pada tanggal 9 Desember kita juga akan melaksanakan hajatan demokrasi pilkada serentak di 270 daerah. Ini juga membutuhkan peran serta aparat kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban, Bang. Seperti apa Pak catatannya soal ini, Pak? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di negara kita ini kan COVID masih belum tuntas atau belum selesai, bahkan penambahan masih terus terjadi. Terakhir, COVID di Indonesia ini masih 174.796 yang positif COVID-19. Yang sembuh 125.959, yang meninggal 7.417. Kemudian tren penambahannya itu di Jakarta masih cukup tinggi, 40.000 sekian, Jawa Timur 33.000, dan Jawa Tengah 13.964. Artinya di negara kita ini masih rawan COVID. Tema pada diskusi hari ini kan kaitannya apakah ada politisasi dan lain sebagainya. Saya memandangnya, kami dari Satgas Nusantara yang ditujukan dalam tugas-tugas kita itu adalah sebagai cooling system pada nanti pilkada serentak, maka perlu langkah-langkah. Jadi jangan sampai masalah COVID yang belum tuntas ini ada politisasi atau bahkan nanti pada masa kampanye dan lain sebagainya itu digunakan oleh elit-elit politik memanfaatkan situasi ini sehingga keuntungannya yang mereka ambil tetapi masyarakat yang menerima dampaknya. Ini yang harus kita hindari. Kenapa? Waktu kampanye, ya, jadi ini saya sampaikan ini sebelum saya masuk pada masa pilkada, ini ada beberapa isu yang terkait COVID yang mungkin perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, penyalahgunaan bansos ini muncul, ya kan? Kemudian masih terus bertambahnya pasien COVID-19. Kemudian penambahan klaster penyebaran COVID. Trennya sekarang klasternya adalah di perkantoran, khususnya di Jakarta. Ini trennya ada di perkantoran dan pasar-pasar. Artinya apa? Kumpulan orang-orang yang di ruang tertutup atau yang berdekatan ini cukup rawan. Pro kontra sistem pembelajaran sekolah di rumah, ini juga menjadi pro kontra. Ini juga menjadi bahan politisasi, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Ya. Kemudian bertambahnya pemutusan hubungan kerja, artinya pengangguran juga terus bertambah. Kemudian naiknya tindak pidana di tengah pandemi yang terjadi. Apalagi itu jambret, perampokan, ya, dan lain-lain, curas itu juga bertambah, street crime itu terjadi. Kemudian yang tidak kalah penting yang perlu kita antisipasi juga penyebaran hoax
di tengah pandemi. Tadi hal-hal yang tidak ada di dalam dunia nyata, tapi diberitakan di dunia maya. Hoax menjadi hoax sehingga terjadi kekisruhan. Kita tahu bahwa pemerintah sudah mengadakan program-program, macam-macam programnya, ada yang reguler, non-reguler, kemudian kebijakan bantuan bansos dan lain-lain. Ya, dampak COVID tadi yang saya sampaikan, yang pemutusan ada cara-cara dari penyelenggara negara atau pemerintah melakukan subsidi, program, prakerja, dan lain sebagainya. Ini untuk mengantisipasi itu. Kemudian kaitannya, apa kaitannya dengan pilkada? Nah, situasi yang seperti ini kan cukup rawan. Ya, untuk kehidupan sosial yang normal saja, itu memerlukan penyesuaian. Ya, ada yang mengatakan new normal, ada yang mengatakan transisi new normal, dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang baru yang sebelumnya kita tidak pernah laksanakan. Mungkin bepergian ke sana kemari kita sekarang harus pakai masker dan lain sebagainya. Nah, tahapan pilkada yang perlu saya sampaikan di sini itu mulai 4 September sampai 6 September itu adalah pendaftaran pasangan. Artinya COVID ini sudah cukup rawan, ditambah nanti mulainya tahapan pilkada, artinya ada kelompok-kelompok masyarakat nanti yang pro calon 1, pro calon 2, dan sebagainya. Ini juga akan menimbulkan gesekan, menimbulkan menimbulkan kompetisi, ya. Di sini saya, di situ kamu, misalnya begitu. Mereka, kita, misalnya begitu. Oh, itu pendukung calon A, kami di sini pendukung calon B. Itu akan terjadi seperti itu. Kemudian pelaksanaan kampanye, selanjutnya penetapan pasangan calon nanti tanggal 23, apakah memenuhi syarat atau tidak. Kemudian pelaksanaan kampanye ini yang perlu kita perhatikan. Itu dari tanggal 26 September sampai dengan tanggal 5 Desember 2020. Sekarang saja demo itu seolah-olah tanpa batasan. Kumpulan orang banyak tidak mengindahkan protokol kesehatan. Apakah nanti kampanye bisa seperti itu? Nah, ini bagaimana pola-pola kampanye yang tetap mengedepankan protokol COVID. Agar apa? Tidak menjadi klaster-klaster yang baru lagi. Percuma kalau misalnya kita ingin berkompetisi di dalam pilkada nanti, kita mendukung calon misalnya, tapi tiba-tiba ada kelompok-kelompok pendukung ini yang sakit, kemudian yang mungkin sampai ada yang meninggal dunia dan sebagainya. Ini yang perlu dihindari. Ya, masa kampanye cukup panjang. Apakah kampanye nanti dia virtual ataukah kampanye secara langsung? Ya, arahannya adalah memang kalau bisa kampanye virtual. Tapi apakah bisa seperti itu? Nah, ini yang perlu kita antisipasi bersama. Kemudian nanti pemungutan suara itu tanggal 9 Desember. Dan nanti penetapan hasil suara itu nanti tanggal pengumuman hasil dari TPS itu sampai tanggal 15 Desember 2020. Kemudian berapa banyak sih yang melakukan atau yang terlibat di dalam pilkada ini? Ya. Kalau hasil dari pilkada 2017 yang masa jabatannya sampai dengan 2022 nanti ada 101 kepala daerah, yang ikut pilkada 2018 itu ada 171, nanti pilkada Desember 2020 ini ada 270, ya, 270 provinsi maupun gubernur dan wali kota. Jadi nanti ujungnya adalah pada 2024 itu 542 kepala daerah, ya, 508 kabupaten kota dan 34 provinsi secara serentak nanti melakukan pilkada serentak. Untuk 2020 9 provinsi, 37 kota dan 224
kabupaten. Dari wilayah-wilayah itu ada indeks potensi kerawanan pilkada. Di 9 provinsi ada 4 yang rawan, yaitu Jambi, Bengkulu, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Utara. Kemudian di tingkat kabupaten dari 224 ada 8 yang sangat rawan, yaitu Mamuju, Tapsel, Nabire, Manokwari, Dobo. Tingkat kota dari 37 kota itu yang sangat rawan ada 2 kota, yaitu Medan, Samarinda, Binjai, Palu, Pematang Siantar, Makassar, Sungai Penuh, Tidore, Kepulauan, Tangerang Selatan, dan Balikpapan. Mengapa ini kami sampaikan? Ada beberapa kota dan wilayah yang masalah COVID-nya masih cukup tinggi. Ya, ada beberapa kabupaten di Jawa Timur misalnya, kemudian di Jawa Tengah. Nah, kerawanan dalam hal indeks potensi kerawanan pilkada, kemudian digabungkan lagi dengan masih tingginya COVID, itu nanti akan ya cukup rawan gitu. Nah, bagaimana kira-kira pola mengatasinya? Jangan sampai nanti terjadi politisasi, kemudian jangan sampai nanti timbul konflik horizontal dan sebagainya. Inilah yang perlu kita sampaikan di sini. Perlu kebijaksanaan yang cukup tinggi dari masing-masing calon jika mengumpulkan para pendukungnya supaya tetap mengedepankan protokol kesehatan. Jangan sampai nanti blunder, malah pendukungnya banyak yang terkena COVID. Orang yang terpelajar saja, katakanlah demikian seperti di perkantoran di Jakarta saat ini, ya tanpa sengaja mereka juga tertular COVID. Nah, jadi kaitannya antara COVID dan pilkada ini, wilayah-wilayah tertentu yang rawan tadi, rawan Kamtipmas, rawan secara politik, rawan gangguan keamanan, rawan dalam hal penyelenggara pilkada, dikaitkan lagi dengan masalah COVID, wah ini cukup banyak nanti potensi yang perlu diatasi, potensi kerawanan yang perlu diatasi. Nah, jadi kami dari kepolisian, dari Polri, di Satgas Nusantara ini, tempat-tempat yang rawan tadi, setelah kita identifikasi, maka kita akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk mereduksi potensi rawan tadi, sehingga mengarah kepada situasi yang cukup normal, sehingga pada waktunya nanti pelaksanaan pilkada atau pemungutan suara pilkada serentak, situasi yang kita harapkan, yaitu situasi yang kondusif, itu bisa terjadi. Tentunya kegiatan-kegiatan ini memerlukan kerjasama di semua pihak, apakah itu pemerintah daerah, kemudian lembaga atau LSM, mahasiswa, dan lain sebagainya. Ini yang kita perlukan, dan kita terus bergerak untuk mengantisipasi ini supaya pelaksanaan pilkada serentak nanti bisa berlangsung aman, penanganan COVID juga tidak terlalu dipolitisir sehingga memanaskan situasi, sehingga potensi konflik yang mestinya ada bisa kita antisipasi, kita minimalisir, dan tujuan dari pilkada nanti dan tujuan dari penyelesaian penanganan COVID juga bisa berlangsung dengan baik, sehingga semuanya bisa teratasi. Saya kira itu mungkin dari saya. Kebetulan saya ini juga masih di perjalanan, ada tugas di Kalimantan, jadi sebentar lagi ada kegiatan lain, jadi mohon maaf bila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jenderal Umar. Silakan moderator, saya kembalikan ke moderator. Siap, makasih Pak Jenderal. Saya langsung geser ke Mas Kodari, karena Mas Kodari juga sebenarnya tadi menyampaikan sebentar lagi akan